HI 101 kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang apa saja keadaan yang bisa mencegah perang. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang balance of power dan balance of threat yang sering digunakan oleh perspektif realisme, dan kemarin lagi kita bicara tentang interdependensi, kesaling tergantungan yang diciptakan melalui perdagangan bebas yang dapat kemudian mencegah perang. Maka kita akan bicara satu konsep lagi yang sering dilekatkan dengan tradisi hubungan internasional liberal. Konsep itu namanya demokrasi, atau sering kemudian dimasukkan ke dalam apa yang disebut sebagai democratic peace theory, teori perdamaian demokratik. Teori perdamaian demokratik adalah teori yang percaya bahwa demokrasi bisa mencegah perang. Nah, ini merupakan bagian dari satu rumpun pemikiran yang sama dengan yang kita diskusikan kemarin soal interdependensi. Mereka yang percaya democratic peace theory ini dan juga yang percaya teori interdependensi, mereka tidak ingin mempercayai pandangan dunia yang sangat pesimistik, ya, yang percaya bahwa konflik hanya bisa dicegah kalau terjadi perimbangan kekuatan, bahwa dunia kita dikutuk dalam situasi konflik terus-menerus. Nah, kalau teori interdependensi itu berfokus kepada bagaimana perdagangan bebas itu menciptakan kesaling tergantungan sehingga bisa mencegah perang, karena aktor-aktor di dalam negara itu kemudian tidak menginginkan berperang karena perang itu akan merugikan mereka sendiri. Maka democratic peace theory melihat aspek lainnya. Interdependensi berfokus pada ekonomi, kalau democratic peace theory melihat pada kelembagaan politik. Nah, argumennya secara umum sederhana. Tentu di dalamnya ada banyak sekali variasi dalam democratic peace theory, tapi secara umum argumennya straightforward. Jadi apakah negara kemudian memiliki kecenderungan untuk berperang atau tidak, itu dipengaruhi oleh karakteristik unit, yaitu namanya negara. Kalau sistemnya itu demokratis, maka negara itu akan cenderung sulit untuk berperang. Kenapa negara demokratis sulit untuk berperang? Karena di dalam negara demokratis ada mekanisme checks and balances, ada mekanisme kontrol yang berjalan untuk memastikan bahwa si pemimpin tidak bisa melakukan keputusan secara sepihak. Perang biasanya terjadi dari keputusan sepihak pemimpin, karena secara alamiah orang pasti tidak menyukai peperangan. Pasti orang tidak suka dikirim untuk berperang ke luar negeri, orang tidak suka dananya digunakan untuk berperang. Maka biasanya perang ini terjadi sebagai keputusan dari pemimpin tertinggi dengan informasi yang terbatas. Tapi dalam situasi sebuah sistem politik yang demokratis, si pemimpin tertinggi ini tidak bisa seenaknya, karena ada mekanisme kontrol, mekanisme checks and balances dari sistem politik tersebut. Ada yang memastikan, ada yang kemudian mempertanyakan, kenapa kita mau berperang? Apa alasannya? Buktinya apa? Benarkah si negara yang kita serang itu memiliki kesalahan yang layak untuk kita? Benarkah kita memiliki kapasitas untuk melakukan perang? Karena di dalam sistem politik yang demokratis tersebut, maka kemudian ya kecenderungannya negara akan mengalami rem. Nah, teori democratic peace ini kemudian diuji dalam berbagai penelitian empiris, misalnya secara statistik membandingkan bagaimana sistem politik suatu negara dan kaitannya dengan keterlibatan negara itu dengan perang. Tapi hasilnya memunculkan banyak perdebatan. Para pendukung democratic peace theory kemudian dengan jelas mengatakan bahwa
hasil dari riset ini, dari uji statistik ini menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara demokrasi dengan ketidak berperangan mereka, gitu ya. Tapi catatannya adalah demokrasi tidak berperang dengan demokrasi yang lain. Tetapi ternyata demokrasi itu masih berperang atau malah cenderung berperang dengan negara non-demokrasi. Tapi para kritikus teori perdamaian demokratik mengkritiklah ini kriteria demokrasinya suka-suka saja. Jadi sudah ada biasnya dulu dari mereka yang percaya tentang teori perdamaian demokratik ini, sehingga mereka kemudian menyesuaikan mana yang demokrasi, mana yang enggak. Ya sekarang kan kita juga masih bingung. Demokrasi itu yang kayak apa? Amerika demokrasi nggak sih? Jadi kadang-kadang kemudian mengukurnya menjadi sulit. Tapi secara konseptual, ya logikanya adalah bahwa dalam sebuah sistem yang demokratis, kalau sebuah negara itu memiliki sistem politik yang demokratis, ada checks and balance. Kalau ada checks and balance, pemimpin tidak bisa seenaknya memutuskan untuk berperang, maka ada kontrol. Dan masyarakat yang tadi kemudian terhubung dengan negara lain, memiliki kepentingan negara lain, atau secara alamiah tidak suka berperang, ya pasti cenderung tidak sepakat untuk melakukan perang, apalagi di dalam dunia yang saling tergantung. Karena itu, ini kemudian muncul di periode-periode modern, termasuk juga pada masa yang belakangan ini, kemudian digunakan juga untuk kemudian menjadi argumen bagi ekspansi demokratik. Ya kan, logikanya negara demokrasi tidak berperang dengan negara demokrasi yang lain. Kalau begitu, untuk menciptakan perdamaian dunia, semua negara di seluruh dunia sebaiknya menjadi demokrasi. Karena itu zona demokrasi harus diperluas. Nah, disinilah kemudian sering ada twistnya. Oh, kalau begitu, supaya semuanya menjadi demokrasi, mari kita paksa semua negara lain untuk menjadi demokrasi. Dan kemudian ada negara-negara yang datang ke negara-negara lain, kemudian memaksakan negara-negara tersebut menjadi demokrasi. Nah, ini justifikasinya adalah ya tadi teori perdamaian demokratik, tapi kadang-kadang ini justru kemudian digunakan untuk menjadi justifikasi bagi ekspansi zona demokratis yang kemudian malah menciptakan perang. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya teori perdamaian demokratik bahwa negara-negara demokrasi itu cenderung lebih cinta damai? Sampai jumpa pada episode berikutnya.